ketemu dua bersaudara yang memang kita sama-sama kuplak. berbeda jarak ya, berbeda tempat tinggal. Kakak saya berada di Semarang, saya di Magelang, dan rumah kita di Bandungan gimana maksudnya? Itu yang ninggali itu. Itu yang ninggali senior. Jadi Bandungan itu sekarang yang mendiami kakak saya yang nomor 2. Bentar, itu kan rumah kedua ya. Rumah pertama dulu. Jadi rumah pertama itu dulu sejarahnya itu kami punya rumah di Bandungan, sentra Bandungan. Kalau orang Bandungan itu mengistilahkan dulu namanya Badung Jopo. Nah, Bandungan ada Badung Jopo, ada Badung Julu, ada Badung Kampel, Dan ada yang istilah kami sok lengkeng. nah beda lagi itu. Nanti pembahasannya nanti. Jadi gini, tempat kami dulu berada di sebelah pulaunya Pak Tiknyo atau Pak Lurah. Lurah Manten. Pak Lurah Mantan. Itu rumah peninggalan dari Mbah Marto. Jadi Mbah Marto itu adalah Mbah Marto Penatu, itu adalah kakek kami. Mbah Kakung. Ya, Mbah Marto. Asalnya dari mana kalau Mbah Kakung? Sebelum Kakung di Bandungan. itu ceritanya dulu ya dari Demak. Dari Demak. Ya, Loh, itu yang Demak itu bukannya ibu? keluarganya yang dari keluarga Demak itu ya Mbah Marto itu. Nah, kalau bapak itu aslinya Kemiri. Ini Surabaya. Tahu kan baru? Ya. Dan itu dulu adik-adiknya masih ada Umi, ada apa itu dulu? Itu ya sama-sama mereka juga sama orang-orang yang kurang beruntung. Kita nggak tahu ini keturunannya karena nggak pernah ketemu. Kalau bapak itu pernah cerita sama saya dulu di Magelang, pernah tinggal di Magelang. Terus waktu ada class action agresi kedua itu hijrah ke Salatiga, jalan lewat Kopeng. Sampai nggak tahu didongengi itu. Jadi kita juga pernah cerita, pernah dengar sering-sering begitu. Jadi asalnya keluarga bapak itu Magelang, malahan. Nah, ini turut-turut ke kenapa? Sampai untuk bojo Magelang aku juga dan harus kembali ke Magelang. Mungkin ada hubungannya, kita harus mencari Ya nanti kita akan telusuri itu nanti setelah semoga itu nanti ekspedisi. ya, anak cucu kita nanti tidak Paten obor. pakai obor. Jadi karena yang jelas tidak jadi memang tidak mungkin tanpa alasan kalau orang bisa tinggal di tempat yang sama, ya kan? Di Jindeden, di sini Sabronan. Iya. Dan itu kan ya Cuma tanpa dua. dibilangkan. Karena konon seorang seekor ikan yang berada di laut itu dia akan meminggirkan dirinya mereka di saat-saat tertentu dan siklus itu akan berlaku setiap saat. Jadi kalau ada paus terdampar, ada hiu terdampar, ada hewan-hewan besar terdampar di laut itu karena mereka memang sudah menjalani siklus, sudah terjadi secara alami. Pun manusia pun begitu. Ketika seseorang berasal dari satu tempat, maka dia akan kembali lagi ke tempat semula. Habitatnya. Bisa? Lama ngomong ke Pak. Ya. Tapi saya kurang bisa memahami karena bapak itu dengan saya bukan menunjuk hal-hal yang sudah berlalu. Di bapak sama saya memang kurang jadi kurang reaktif. Reaktifnya sama dia. Yang dijajak kalau gajian itu ya cuma dia itu biasa. Saya itu sama bapak kan diceluk Gus. Oh, bapak itu semua anak diceluk Gus. Oh, sampean juga. Oh, ya dia. Gus. Ruth itu ya Ruth, Yun. Tempat itu ya Toh gitu. Yang namanya kan sudah Toh. Nah, yang lain tidak pernah disebut. Nah, tadi dilanjut dulu Mas. Sejarahnya Mbah Marto bisa sampai Bandungan tadi. Mbah Marto Penatu itu tadi.
Itu sebenarnya baru ditelusuri. Jadi kakek moyang kami yang kedua-duanya dikubur di Banyumas itu dan ditelusuri keberadaannya. Tapi memang saudara-saudara dulu memang pernah datang. Waktu itu meninggal itu saudara yang Demak datang. Kita dulu pernah dibuatkan terah. Tapi sayang karena waktu itu yang menjadi yang menjadi koordinator itu di luar garis keturunan, jadi gagal, jadi nggak nyambung. Itu kalau karena itu orang Sultan, kalau kabeli orang nyambung karena dia berada di luar garis keturunan yang ya terlalu jauh, karena dia adalah menantunya Budi. Mestinya yang umur itu ya kita. Jadi memang benar-benar cucunya Mbah Marto asli dari satu garis keturunan itu baru bisa jadi. Nanti kan dikumpul-kumpulkan, mereka kan paham terus lain. Nah, Mbah Marto itu ceritanya dulu. Mbah Marto itu dulu beliau itu seorang pegawai dari orang-orang Belanda. Beliau bertugas sebagai tukang setrika. Orang Belanda dulu banyak punya villa di Bandungan. Terus Mbah Marto ini menjadi salah satu karyawan lah, pegawai atau spesialisnya tukang setrika, maka disebut Mbah Marto penatu. Penatu itu ya setrika, tukang setrika. Jadi kalau Mbah Marto itu terkenal setrikone paling halus, paling halus. Itu pakai setrika yang gambar jagung. Nah, terus setelah ini saya juga dengar ya, setelah Belanda itu pada pulang ke negara asalnya, banyak warisan rumah-rumah yang diwariskan, tanah, rumah banyak sekali diwariskan pada Simbah. Bener Pak? Jadi ceritanya itu seluruh Bandungan Jogo itu dulu miliknya Mbah Marto. Karena beliau salah satu orang yang tersepuh yang kemudian mendapatkan warisan, termasuk dari kawasan di sebelahnya Hotel Tenang. Ya, Hotel Tenang ya, Hotel Tenang itu atasnya Bong Air. Nah itu rumah aslinya katanya di atas Bong Air itu. Kita belum pernah dengar. Ya, itu narasumber yang satu. Oh iya, tapi dia kalau cerita kan tidak runtuh, tidak utuh emosional. Jadi kalau disimak itu ya marahin umat. Terus katanya masih ada lahan juga di bawah itu yang sekarang jadi pom bensin itu, daerah Mulut dan lain sebagainya, itu katanya juga tanah yang diberikan pada dulu ada, mungkin dulu ada, tapi kan dulu itu kita kan tidak pernah transparan. Kita tidak pernah transparan mengenai informasi kepemilikan itu, karena Budi itu kan tinggalnya kan dia cukup banyak. Jadi keluarga ibu itu kan ada Mujinah. Nah, Mujinah itu di barat. Nah, di barat kemudian ada Tumina. Ibunya Mbak Marto itu Mbak Kedah. Kemudian itu Mbak Kedah. Mbah Kedah. Saya mau cari makan. Setelah Tumina itu kemudian Tumini. Setelah Tumini kemudian Mak Sarni. Mak kita itu nomor 4. Setelah Mak Sarni kemudian Om Ahmad. Ya, di Semarang, Kalimantan. Kemudian yang terakhir adalah Om Maman. Lekman. Saya Lekman. Lekman itu siapa? Jenenge siapa? Lekman siapa? Komplite jenenge siapa? Lekman itu siapa? Ayo Atman. Hatman. Nah. Oh, Ahmad. Itu Kalau Ahmad. Benar. Ya. Nah, terus dari berapa tadi keluar? 7. Mujina, Tumina, Tumini, Sarni, Ahmad, Atman. Diri Ahmad. 7 orang itu kemudian mereka menjalani nasib sendiri-sendiri. Kalau Budi Mujina itu dulu ceritanya beliau adalah seorang istri polisi pertama kali. Pertama kali itu beliau adalah seorang istri polisi. Tapi kemudian dari istri polisi itu kemudian beliau itu memiliki anak Narti, Tarik, Tati. Bukan Narti tadi, Mujiono dulu. Suci itu. Suci, kemudian Narti. Bentar.
Mujiono, kemudian Toto. Nah, ya. Toto, Masinis. kemudian Narti, kemudian baru nanti karo kaki itu ya tapi nanti ini yang pangeran. Jono Toto. Nah kemudian itu karena ini kan sejarah masa lalu. Jadi ibu kami dulu itu beliau adalah seorang seniman. Nah, darahnya mengalir kental ke sini. Dek tok yang turun. Aku kan sering dibawa kemana-mana. Seniman dulu penari yang sangat tulus ceritanya. Dan ketika itu karena waktu itu ibu kami itu kan ya masih perawan tinggi. Masa mudanya ya. Nah iya itu kemudian diperdaya oleh Pak Du. Ini memang cerita masa lalu kan tidak ada Pak Du. Ya ini kan penting untuk anak-anak ini kan. Ya. Diperdaya oleh Budi, kemudian Suami oleh suaminya Budi itu yang polisi itu tadi. ya kemudian hamil lah. Hmm. Tapi Budi sudah punya anak 4 itu. Hmm. Sudah punya anak. Iya, punya anak 4 itu Mujiono, Toto, Nabi, Tati itu sudah punya anak. Berarti Mak Indian cantik ya berarti. Itu sangat. Lah, bapaknya ini bapak kita juga. Bapaknya ini Pak Kendar itu dulu itu PKT. Bapak itu orang Pegawai ini, ayo. Kongkonane. Kongkonane Mbah Mar. Kongkonane Mbah Mar. Kok kongkonane Mbak Marto? Berarti kongkonane Mbah Mar. Lah berhubung Bu Sarmi itu hamil, orang enak bapak. Biar tidak terjadi keseruan di luar sana, bikin darah untuk. Ini Pak Kendar untuk dulu namanya kan kalau jalannya ngungkut dulu. Terus itu diistilahkan Manutan. Manutan. Beliau itu tidak sekolah. Kowe, kowe tak ragi, engko kowe tak jadi pegawai. Wah, sekarang ya wong desa, wong kluthuk ora pengalaman, masa tulis ya ora iso. Bapak itu kan dari dulu jadi pegawai tapi buta huruf. Kalau kamu itu tinggi sama jenenge dhewe Kendar. Tok. Nah, enggak bisa. Jadi kalau sama surat TV itu semuanya dikumpulkan. Termasuk yang di dalam mana jadi. Nah itu kemudian jadilah ketika anaknya lahir maka itu sudah dipupu anak sama supaya itu kan ya anakku nah itu juga tidak ada masalah kemudian ya sejarahnya kemudian Bandungan itu kita masih punya tanah yang sangat luas. Kita masih menanam tanahnya sangat luas. Tapi karena kami itu kan di daerah mana? Itu yang dulu-dulunya Pak Setno. Oh, baik termasuk. Ya, jadi termasuk pekan. Murah waktu itu tanah terpisah cuma itu. Oh. Tapi perikanannya belum jadi besar. Perikanan masih rumahnya itu ya masih luas. Rumahnya warna putih, jadi di belakang samping rumah masih ada gang lurus ke sana di bawah itu agak lurus. Ya, rumah kita dulu termasuk rumah terbesar juga ya di Bandungan ya. Ya iya, tapi kita nggak punya WC. Ya kan dulu Ya kan zaman dulu kan orang rumah dulu batak. saking miskinnya, kita tuh nggak punya apa-apa. Belum ada edukasi ke sana. Anaknya 11, kemudian itu tadi pendapatannya pas-pasan, tidak buat bergerak apa-apa. Ya, pegawai negeri dulu kan. Biasanya kita belum mau ya. Nah, kemudian itu ya mungkin nggak tahu ya, yang kubu-kubu bisa apa kalau untuk cerita ini yang kubu-kubu ya saudara-saudara kita yang di Ambarawa itu dulu tanahnya kok harus dijual. Itu sampai orang-orang datang itu kalau beli mobil itu Toyota Hiace waktu itu tahun 80-an kan. Toyota Hiace ada yang mau dijual apa. Kita tidak tahu karena waktu itu kita masih kecil, kemudian terjual lah gitu kan. Kemudian itu jatah bagian rumah itu, jatah bagian penjualan tanah itu kemudian diberikan pada 2 orang saudara.
Mak ini dan Mak Sarni. Ketika itu diberikan dari tumpah di Mak ke tempatnya Pak Tio itu. Tapi sayang diberikan begitu, kemudian dibalik nama, tapi namanya masih atas nama Bibi. Waktu itu sertifikat masih tersimpan di rumah, dan itu nggak tinggal. Tapi Mbah Gegar memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Tidak ada apa lain. Nah, terus diterke namanya Mas di TC kan. Jadi sampai pada tiap tahun itu ya bentaran kesemanan Mas Biji. Nah, kemudian berikutnya Biji meninggal dunia. Ya, enggak, Mas. Tadi kan selama itu kan di atas namakan Bude, dan Bude menikah lagi dengan orang Belanda. Dan di Belanda berpuluh-puluh tahun. Nah, betul. Jadi setelah Pak D. Sumadi meninggal, Pak D. Sumadi Dan polisi itu. nah, Bude diperisi oleh orang Belanda. Nah, katanya itu masih family juga. Katanya kalau ikut lek juga. Ya, nggak tahu. Kita kok bisa ya. Orang Tito, aku sih ngintani Bude. Bisa jadi. Jadi Pak Sopo namanya, aku lupa orang Belanda itu. Ya intinya dapat orang Belanda. Terus tinggal di Belanda lama. Terus setelah Pak D yang Belanda itu meninggal, dia pulang lagi ke Indonesia. Tapi kondisinya sudah sepuh kan, sudah tua. Nah, akhirnya Bude itu kan dapat warisan banyak sebenarnya, termasuk yang di Perongan ini kan dulu kan uang warisan yang diberikan rumah dibangunkan gitu. Tapi yang udahlah nggak rasa gitu. Lah yang jadi masalah kemudian itu karena dulu pembagiannya tidak transparan. Ya. Di tempat kami itu dulu teman-teman itu jadi perebutan. Jadi rumah yang sauplik di kampung Badung Jero itu perebutan. Tadinya kan dibelikan di Bandung Jero kan 2 rumah. Depannya Pak Tio yang sekarang ditinggali Mbak Yudi itu dulu jatah Mak Tumini. Rencananya. Ya dulu kan gitu, terus itu dijual lagi, akhirnya Mak Tumini jadi satu dengan Mak Sarni kan gitu. Tapi karena dulu kan pembagiannya tidak transparan, terus sekarang yang jadi masalah kemudian kan terus anak putunya ya. Anak putunya Bude itu biasanya kan mau satu mereka ingin menguasai. Tapi saya sudah tanyakan ke BPN, ke Badan Pertanahan Nasional itu, apapun yang terjadi tanah itu tidak akan bakal dikuasai oleh siapapun. Karena orang yang atas nama itu sudah meninggal dunia semua. Dan nanti itu dibalik nama ya nanti butuh dokumen yang sangat tanda tangan anak cucu serta keturunannya, kemudian tanda tangan orang-orang yang masih hidup, kemudian surat kematian yang ditunjukkan dengan berbagai dokumen yang mendukung bahwa ini saudaranya ini, saudaranya ini, saudaranya ini, termasuk kemudian nanti ya wis ruwet pokoknya. Tapi selama tidak ada proses tanda tangan itu tidak akan pernah Bisa dialih namakan lagi. ya, cara administrasi. Ya, karena itu tidak bisa. Tapi kan ya haruslah. Ya, kalau saya sih ya terserah urusan. Nanti itu nanti ada yang merebut ya. Coba ini kan. Diri senggai kalau mau kayak coba ini. Kenapa pun dia saudara kita. Tapi sampai saat ini ya kita tetap ya kita sebenarnya ya berupaya. Saya tanya-tanya sama Pak mantan Sarip itu. Senang mau pokoknya selama itu tidak ada proses administrasi itu tidak akan pernah bisa selesai. Karena kesalahan utama Mbah Gegar itu apa? Menyerahkan sertifikat yang sudah diberikan oleh Bude itu kepada dan anak Mas Budi. Nah, aku ngalang-ngalang aja ngambil sertifikat itu bu balik meneh nembak. Pasti terjadi stres. Ya kalau dijual paling nggak berapa kalau dengan tanah itu. Sekarang kita katakan semeternya cuma apa?
sekitar 45 juta. Tapi memang berapa? Meter berapa? Sekitar 45 juta berapa? Itu Ya itu kan sempat dipepet juga di bawah besok naik jalan juga dikepras. tapi ya biar aja. Ya tapi kalau dibuat rumah ya termasuk luas itu. Kalau full bangunan ya kecil. Ya. Tapi ya udahlah biarlah. Ya. Ya kalau Bandung Jeru itu ya maksud saya kalau anu ya bisa untuk ya rumah reoni lah untuk kalau kita ziarah tempat leluhur kan bisa ono ambilannya. Saya kira gitu-gitu aja, saya kira mau yo Iyalah. wis donde omah dhewe-dhewe nek saya ora milik kabar blas. Cuman ketika pulang ke Bandungan itu ya ada tempat Kan ya emang nek wong Bali kan duwe omah kos yo. Kok omah kos. Sabun lah kalau sini. Oh, udahlah, itu sudah tidak, Ya. menurut saya tidak terlalu penting. Karena yang terpenting itu kan sekarang kan Yang terpenting itu tadi, ya, Bandungan itu tadi menjadi penatu Mbah Marto menjadi penatu paling juara, kemudian diberikan banyak warisan oleh Londo itu yang saya malah tertarik di sini. Itu sebenarnya dulu masih ada banyak saksi, masih sangat banyak saksi karena kita dulu lihat sama Paiman itu sama Bujung-Bujungnya itu, itu kemana-mana, aduh, apa kamu? Cerita, artinya Ya, Paiman itu sepertinya dia tahu betul sebenarnya bahwa apa? Bahwa Bujung-Bujungnya itu sangat wong paling top, wow, paling Ibu Londo. itu anak orang tua. Oke, sudah dulu. Ini sudah ada.